안녕하세요. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom. Kaget ya, saya bukan orang Indonesia, saya seorang Korea. Tahun 2004, sejak tahun 2004 saya tinggal di Kota Malang. Saya melayani sebagai misionaris. Juga saya sempat menjadi gembala sidang di gereja Eleos di Jalan Tumapel. Juga sekarang saya melayani di Sekolah Tinggi Teologi STT Salem di Jalan Malenggang, di sebelahnya Sekolah Kalam Kudus di situ. Sebagai lektor Sekolah STT saya sedang melayani. Saya bisa mendapat kesempatan melalui undangan dari Pak Robi hari ini bisa melayani bersama-sama. Jadi saya begitu senang bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Karena kita telah menjadi satu keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama sampai ke 8. Dengan tema harapan manusia versus harapan Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami tinggalkan kesibukan kami, tinggalkan pemikiran-pemikiran duniawi. Ya Tuhan, kami datang untuk duduk di dekat kaki Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Kami begitu senang menyembah nama-Mu, memuji nama-Mu. Berkatilah kami semua yang telah siap akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, urapilah seluruh jemaat-Mu, agar firman Tuhan benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka Alkitab terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama sampai ke 8. Kita akan bacakan firman Tuhan ini dengan silih berganti. Dari saya ayat pertama, selanjutnya Bapak Ibu ayat kedua sampai ke ayat 8. Dari saya duluan ayat pertama, kedua nanti selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama itu kitab Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat yang kedua silakan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selamanya 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan Yesus telah bangkit. Dia itu menghancurkan kuasa maut. Percaya Bapak Ibu Saudara-saudara? Dia sudah bangkit kembali. Kemudian dia naik ke surga. Sebelum dia itu naik ke surga, dia itu bertemu dengan Tuhan murid-muridnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, secara pribadi saya mau bertanya atas sebuah pertanyaan. Apakah kita mempunyai
harapan kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dan hidup selama-lamanya? Ada? Ada sesuatu harapan atau keinginan kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita sudah sendiri tahu, wah, harapanku ini mungkin tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Keinginanku ini kadang-kadang ini sendiri tahu, sendiri merasa ini juga itu mungkin tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Namun demikian, ketika banyak jemaat datang di gereja, ada sebuah keinginan itu yang berharap kepada Tuhan. Saat ini kita kembali lagi itu cerita Alkitab di sini. Kita sudah tahu bahwa murid-murid Yesus itu selama 3 tahun pernah mengikut Yesus dan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa mereka itu kejar dan mengikut Yesus, makan bersama, tidur bersama, mereka itu bersama-sama itu yang sukacita, dukacita. Kenapa? Ada keinginan apa dari mereka? Mereka bisa ikut pada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di dalam Alkitab itu. Harapan mereka masing-masing sedikit berbeda itu. Ada itu kelompok A, mereka ada harapannya. Justru mereka percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Mesias. Bahkan di antara kelompok mereka ada orang yang ada harapannya itu kejar Tuhan Yesus dan ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sendiri luar biasa, mempunyai karisma. Di tangannya terjadi mujizat. Kalau ikut Yesus pasti tidak pernah lapar, tidak ada penyakit, tidak ada yang bangkrut dan gagal. Makanya ada sekelompok di antara murid-murid Yesus ini, mereka ikut Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang motivasinya ini keliru, seperti Yudas Iskariot. Memang dia itu dipilih sebagai bendahara di tengah-tengah itu murid-murid Yesus, tapi motivasinya mengikut Yesus bukan hal itu untuk percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu. Macam-macam berbeda itu. Walaupun mereka makan bersama, tidur bersama, aktivitas bersama, tapi berbeda motivasi untuk mencari Yesus dan mengikut Yesus. Sepanjang dalam pelayanan saya juga itu banyak itu pengalaman. Walaupun jemaat datang ke gereja, motivasinya semua berbeda itu. Maka saya mau menantang kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa mengikut Yesus? Harus menjawab di dalam secara pribadi. Kenapa kita percaya pada Tuhan Yesus? Kita harus jelas, harus menjawab motivasi untuk mengikuti Yesus, bahkan percaya pada Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus itu bangkit kembali, memang itu kita sudah tahu ceritanya itu di dalam Alkitab. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit kembali sampai kenaikan Tuhan Yesus, sesudah itu terjadi apa? Itu kisah-kisahnya sudah dicantumkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tapi sebelum Kisah Para Rasul ini ada sebuah buku yang sama itu dengan penulisnya. Itu namanya Lukas. Kita sudah tahu itu kitab Lukas ya, Injil Lukas. Penulisnya Lukas. Di dalam kitab Lukas ini kedatangan Yesus, itu pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Sudah itu menjelaskan semua kisah ini agar seorang itu yang pembaca namanya Theophilus, untuk penginjilan, memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan Theophilus ini, Lukas menuliskan sebuah itu kisah tentang Yesus, itu menjadi nanti Injil Lukas. Selanjutnya penulis yang sama Lukas ini menuliskan sebuah kisah, ini namanya Kisah Para Rasul. Di dalam buku Kisah Para Rasul ini kita bisa itu menemukan bagaimana Tuhan Yesus setelah bangkit kembali, dia itu naik ke surga. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, nanti ada pencurahan Roh Kudus, turun Roh Kudus. Kemudian karena ada pencurahan Roh Kudus, dimulai gereja
di tengah-tengah dunia itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa melihat di sini orang-orang yang begitu semangat kejar Yesus, mengikut Yesus, bahkan murid-murid Yesus, ada itu motivasi mereka itu agak keliru itu. Bahkan di sini kita bisa melihat ada harapan manusia sendiri dan harapan murid-murid sendiri, juga ada harapan Tuhan untuk membuat mereka bisa menjadi muridnya. Mari kita bersama-sama itu belajar hari ini dengan tema harapan manusia versus harapan Tuhan. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah harapan Tuhan kepada kita? Yang pertama itu adalah harapan Tuhan adalah kerajaan Allah. Apa? Kerajaan Allah. Kita hidup di tengah-tengah dunia. Kita injak ini yang bumi ini. Sepanjang kita masih hidup, kita tidak bisa itu tinggalkan dunia ini, pekerjaan atau itu masalah-masalah. Kita harus itu memperhatikan semuanya itu. Tapi selalu, walaupun percaya pada Tuhan Yesus, ada orang yang selalu perhatiannya hanya di dunia ini saja. Itu kehidupan dunia saja, sama sekali tidak pernah berpikir kerajaan Allah itu. Karena hidup kita memang terkait dengan kehidupan dunia, memang begitu. Maka kalau datang pada Tuhan, ada sebuah harapan kepada itu Tuhan, Tuhan tolong hidupku ini lancar, usahaku ini lancar. Tolong Tuhan, aku mau sembuh, aku mau tetap sehat. Tuhan tolong anak-anakku ini bisa sukses, lancar semua. Memang tidak bermasalah itu kita meminta kepada Tuhan. Tapi satu hal kita perlu berpikir, apa bedanya harapan kita dengan harapan orang-orang yang menyembah berhala ini? Isi doanya, isi keinginannya itu hampir sama, tidak ada perbedaan. Agama-agama yang lain juga itu mereka itu meminta atau mengingini sesuatu kepada Allah mereka yang demikian. Apa ada khususnya dalam iman kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi ketika kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita itu meminta dan berdoa kepada Tuhan, apa isinya itu? Kita belajar dalam Alkitab tadi. Setelah Tuhan Yesus bangkit kembali, bukan hanya langsung naik ke surga. Sepanjang 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan dirinya dengan cara berulang-ulang kepada murid-murid Yesus. Sepanjang 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya mau apa kepada murid-muridnya itu? Mau memberi sebuah hadiah ya? Atau mau menyediakan makanannya? Tidak. Tadi kita bacakan di dalam Alkitab. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang sambil dia mengajar apa? Tentang kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah. Di dalam Alkitab mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan kesukacitaan. Apakah kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada itu shalom, itu damai sejahtera yang mutlak, ada di situ, itu kerajaan Allah. Bahkan Yesus dan firman-Nya menguasai, di bawah firman Tuhan semua makhluk yang berlutut. Itu adalah keadaan kerajaan Allah. Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Buat apa Tuhan Yesus memanggil 12 murid? Melalui mereka Tuhan Yesus mau membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia gelap, dunia penuh dengan dosa ini. Bahkan dunia yang sudah rusak katakan, karena ada kerusakan, karena kesatuan dosa dari Adam itu. Tapi masalahnya ini, murid-murid Yesus mereka sendiri ada pemikiran.
kita juga itu sudah belajar, ada pendidikan, sudah ada itu lingkungan, pengalaman, pemikiran kita sudah itu jadi kaku. Murid-murid Yesus selama 3 tahun mereka itu belajar dari Tuhan Yesus. Kurang, makanya Tuhan Yesus lagi menambah kuliah 40 hari itu, kuliah intensif tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus ngajar terus, tadi itu memberi penjelasan terus. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid Yesus tidak berubah. Susah berubah itu. Di mana kita bisa melihat? Coba itu kita membuka Alkitab tadi ayat 6 itu. Setelah Tuhan Yesus lama selama 3 tahun mengajar, menambah 40 hari mengajar, kemudian itu tentang menjelaskan Roh Kudus, lalu bertanya mereka begini Bapak Ibu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan yang lucu Bapak Ibu. Sepanjang 3 tahun menambah 40 hari Tuhan Yesus mengajar kepada mereka itu, bahkan memberi pengalaman untuk kerajaan Allah itu. Tapi pertanyaan yang akhirnya dari mereka itu apa? Sekarang ada pemulihan kerajaan Israel. Seperti itu. Lucu sekali. Seharusnya mereka bertanya, Tuhan, sekarang akan hadir kerajaan Allah ya? Mereka harus bertanya demikian itu. Saya juga itu yang memang pengalaman untuk pengembalaan di Indonesia maupun di Korea. Dan juga itu pernah itu pelayanan sampai sekarang sebagai misionaris. Saya banyak itu bertemu dengan jemaat. Mereka itu begitu semangat melayani gereja, juga banyak persembahan, juga itu mereka itu banyak pengorbanan untuk gereja. Tapi ujung-ujungnya saya melihat motivasi mereka itu bukan karena murni mengasihi Tuhan, murni mengasihi gereja, murni mengasihi kerajaan Allah, mau mendatangkan kerajaan Allah. Tetapi motivasinya yang ujung-ujungnya mereka mau itu yang mengalami kemakmuran dari Tuhan, kesuksesan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan untuk anak-anaknya. Motivasinya itu tidak benar daripada itu harapan Tuhan. Di tempat di sini tidak ada orang yang demikiannya, betul ya, amin. Di sana banyak itu, di sana itu ada banyak, tapi di sini tidak ada. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 33 itu, pasal 6:33, banyak orang percaya sudah itu menghafalkan ayat firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini penting sekali itu. Carilah lebih dahulu usahamu, bukan. Carilah lebih dahulu kemakmuranmu, bukan. Carilah lebih dahulu untuk studimu, bukan. Carilah lebih dahulu untuk makanan dan minuman, bukan. Carilah lebih dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Urutan ini penting sekali. Ketika kita kejar kerajaan Allah, yang belakangnya nanti siapa yang menanggung jawabkan? Tuhan Allah sendiri. Ini menanggung jawab. Itu yang semuanya ditambahkan. Ini janji Tuhan, bukan janjinya dari saya itu. Kalau janji manusia bisa itu berbohong, enggak jadi. Tapi janji Tuhan pasti jadi. Amin. Maka kita pegang ini. Ketika murid-murid Yesus tanya kepada Tuhan, Tuhan tolong ngajarkan kami doa. Maka Tuhan Yesus ngajar pada mereka di dalam Matius pasal 6 di sini tentang bagaimana orang percaya bisa berdoa kepada Allah. Namanya doa Bapa kami. Di dalam isi doa Bapa kami, itu yang pentingnya ada 2 poin itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Betapa banyak jemaat datang gereja berbondong-bondong dan semangatnya, tapi carilah kehendakku, Tuhan tolong genapi kehendakku. Ini salah banget itu. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Amin.
ini intinya doa orang percaya. Beda jauh dengan orang-orang yang punya agama lain maupun menyembah berhala. Bedanya di situ. Kalau orang-orang yang menyembah berhala, mereka itu fokusnya aku. Semuanya itu ego. Ini aku, namanya ego, ini aku dengan bahasa Yunani. Ego. Bisa terjadi. Ini bukanlah harapan Tuhan, itu harapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu selalu mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Ini poin yang pertama. Ini harapan Tuhan. Poin yang kedua, kita bisa belajar, kalau begitu bagaimana kita bisa mendatangkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Ini yang salah satu tugas kita dan PR kita sepanjang kita hidup. Bagaimana kita bisa mendatangkan kerajaan Allah justru di dalam kehidupan real, di dalam kehidupan kita ini. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, itu menyuruh pada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Kalian perlu menantikan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini poin yang kedua itu. Kalau mau mendatangkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, perlunya apa? Curahan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Kita ini yang perlu. Di tengah-tengah dunia. Wah, Pak Pendeta, bagaimana kita bisa itu penuh dengan Roh Kudus? Gimana ya? Penuh dengan Roh Kudus ini semacam penuh dengan semangatnya atau antusiasnya atau gimana itu? Penuh dengan Roh Kudus. Saya mau menjelaskan itu. Penuh dengan Roh Kudus ini bukan hal-hal yang mistik dan aneh-aneh. Penuh dengan Roh Kudus ini artinya hidup kita penuh dengan Yesus. Karakter Yesus dan firman Tuhan. Ini penuh dengan Roh Kudus. Penting sekali itu. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus makin lama makin perkataannya, kehidupannya, pemikirannya, kesaksiannya, itu karakternya makin lama makin mirip dengan Yesus. Ini namanya penuh dengan Roh Kudus. Karena firman menjadi manusia. Ini siapa? Yesus. Jadi penuh dengan Yesus artinya penuh dengan firman Tuhan. Karena sudah penuh, ini melimpah keluar, otomatis keluar. Dimanapun bisa bersaksi tentang Yesus, dimanapun berbicara tentang firman Tuhan, ini orangnya sudah penuh dengan Roh Kudus, menampilkan wajah Yesus di tengah-tengah dunia. Ini namanya penuh dengan Roh Kudus. Kadang-kadang jemaat itu masih kacau dan masih bingung. Saya juga banyak pernah itu ketemu jemaat penuh dengan Roh Kudus dengan penuh dengan karunia Roh. Beda itu. Wah, ada orang yang punya karunia Roh. Dia itu yang bisa itu bernubuat dan juga itu terjemah bahasa Roh, juga itu penyembuhan atau juga itu ngajar. Wah, orang banyak bisa salah paham. Oh, ini orang penuh dengan Roh Kudus. Bukan. Penuh dengan Roh Kudus dengan itu karunia rohnya berbeda. Seumpama penuh dengan Roh Kudus ini semacam karakter. Semacam karakter. Tapi karunia roh ini apa? Itu ada semacam fungsional. Itu semacam skill atau alat. Ada orang yang karakter yang baik. Dia juga punya skill dan alat yang canggih. Karena orang ini sangat karakternya baik, dia menggunakan itu alat dan skillnya untuk orang-orang yang lain. Apa yang terjadi? Banyak orang sukacita dan senang. Banyak orang diberkatinya. Tapi misalkan karakternya jelek sekali, orang yang jahat ini. Dia hanya punya skill dan alat yang canggih. Apa yang terjadi? Banyak orang mengalami itu kesulitan, bahkan menjadi korban. Ini sama seperti penuh dengan Roh Kudus, ini karakter.
Ini karunia rohnya. Ada orang yang tidak pernah penuh dengan Roh Kudus, tapi dia mempunyai karunia roh yang alanya dan canggih yang baik, tapi dia penggunaannya salah. Banyak orang jadi korban. Saya banyak itu pernah melihat hal itu. Daripada menerima karunia roh, lebih pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mendatangkan kerajaan Allah ini real di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita sudah tahu buah-buah roh. Buah-buah Roh Kudus. Kalau orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, ada buah. Ini semuanya bukan untuk yang lain. Ini pasti ada yang semacam karakter itu. Kita sudah tahu ya, di dalam Galatia pasal 5 itu di situ ada buah-buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu apa? Bukan alat atau itu skill. Ini semuanya apa? Semacam karakter. Orang yang telah penuh dengan Roh Kudus pasti penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan itu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan nanti penguasaan diri. Ini bisa membawa kerajaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari itu. Keinginan Tuhan, harapan Tuhan bagi kita orang percaya, begitu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi itu orang yang penuh dengan Roh Kudus, otomatis dia mempunyai kuasa surgawi, beda dengan kuasa duniawi itu. Kalau kuasa duniawi itu orang yang telah punya banyak itu harta atau itu uang, dia otomatis ada kuasa. Kalau secara duniawi ada orang yang telah mempunyai jabatan yang tinggi, ada kuasanya, ini kuasa dunia. Tapi kuasa surgawi ini apa? Ketika kita penuhi oleh Roh Kudus dengan kuasa itu kerajaan Allah, kita berani menyatakan dan memberitakan Injil Yesus kepada orang-orang yang masih belum mengenalnya. Amin. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus telah mempunyai kuasa surgawi itu. Ini lebih besar daripada kuasa duniawi itu. Jadi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita bisa mencukupi untuk mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Di sini ada sebuah itu macam masalah itu. Ketika Tuhan Yesus, harapannya semua murid-murid penuh dengan Roh Kudus, menantikan Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem. Itu sampai Roh Kudus turun, kalian tetap bertekun dalam doa. Berapa orang taat pada firman-Nya ini? Di dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus di sini menjelaskan begini Bapak Ibu. Ketika banyak orang pernah melihat kebangkitan Tuhan Yesus maupun kenaikan Yesus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 di situ, ayat 5 dan 6. Itu ada tulisan begini. Ia telah menampakkan diri kepada Kepas. Ini siapa Kepas? Ini siapa? Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Berarti waktu Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, kira-kira berapa orang pernah melihat Yesus? 500 orang. Tapi di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama dan 2 di situ, setelah itu melihat Yesus, Tuhan Yesus sudah perintahkan jangan tinggalkan Yerusalem, bertekun dalam doa untuk menantikan janji Bapa yaitu Roh Kudus. Di situ berkumpul kira-kira berapa orang? 120-an orang saja. Di mana 380 orang ini? Mereka walaupun pernah melihat, pernah mendengar, tapi tidak taat. Justru saya di dalam pelayanan saya juga banyak pengalaman begitu. Cuma jelas dengar firman Tuhan, jelas semua itu menjawab amin, tapi tidak semua orang taat pada firman Tuhan. Hanya sebagian saja itu taat pada firman Tuhan. Di sini yang juga terjadi itu, mereka semua itu telah melihat, telah mendengar, bukan dari itu
bicaranya itu perkataan dari pendeta seperti manusia biasa ini. Yesus, dia anak Allah. Dia Allah, dia firman sendiri. Itulah itu yang menampakkan dirinya dan berbicara. Mereka semua katakan amin, tapi tidak taat. Hanya itu sepertiga orang saja bisa itu taat pada firman Tuhan. Makanya di sini kita bisa belajar kunci untuk membuka sejarah baru kepada siapa? Hanya taat pada firman Tuhan. Amin. Kita semua harus itu yang menjadi orang yang demikian, mendatangkan kerajaan Allah. Caranya bagaimana? Penuh dengan Roh Kudus dan taat pada firman Tuhan. Poin yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Harapan Tuhan itu bukan hanya kepada orang-orang yang khusus saja itu. Harapan Tuhan itu, kerajaan Allah itu datang pada bangsa-bangsa yang lain juga itu. Murid-murid Yesus ini 12 orang. Mereka itu tidak mencapai pada harapan Tuhan. Tadi kita sudah bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받아 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. Kedengar ya ini? Bisa mengerti ya? Kalau sudah mengerti, ini sudah telah mempunyai itu penerjemah itu bahasa roh itu. Ini dengan bahasa Korea saya menjelaskan tadi ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini harapan Tuhan. Kerajaan Allah bukan hanya di Yerusalem saja itu. Kerajaan Allah seluruh Yudea, kerajaan Allah itu sampai Samaria, kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Tapi masalahnya ini Bapak Ibu, murid-murid Yesus ini semua orang Yahudi. Orang Yahudi terjebak dalam semacam tradisi dan pemikiran. Orang Yahudi ini, orang Israel saja diselamatkan. Orang Israel saja dipilih oleh Tuhan, bangsa khusus. Keselamatan hanya pada bangsa Israel. Karena kita ini sudah itu menerima hukum Taurat dari Abraham, Musa dan Abraham, keturunan Abraham. Bangsa kita ini saja ada keselamatan. Makanya pemikiran mereka sudah terkaku. Ketika Tuhan Yesus perintahkan pada mereka menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Yerusalem, amin. Seluruh Yudea, amin. Samaria, nomen. Ujung bumi, mana ujung bumi? Mereka itu bingung karena mereka semua orang Yahudi tidak mengerti itu. Apalagi sesuai dengan tradisi orang Yahudi, mereka tidak boleh itu bergaul dengan orang-orang yang kafir, bangsa-bangsa yang lain. Bahkan mereka tidak boleh itu menikah dengan bangsa lain. Ini itu dianggap orang najis. Bahkan mereka sesuai dengan peraturan perjanjian lama juga itu yang ini hukum Taurat perjanjian lama, mereka itu tidak boleh makan itu makanan haram. Daging babi tidak boleh, lele tidak boleh, yang enak-enak saja tidak boleh semua. Nggak boleh itu seperti yang agama tetangga itu tidak boleh. Ini haram, ini haram. Bahkan mereka itu menganggap bahwa orang-orang kafir, bangsa-bangsa yang lain ini juga haram. Enggak perlu memberitakan Injil, enggak perlu membawa berkat Tuhan kepada mereka. Hanya kita saja menikmati berkat Tuhan. Ini masalah kepada murid-murid Yesus. Terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Petrus, dia berdiri di tengah-tengah. Itu banyak orang-orang Yahudi sedang mau mengancam dan mau membunuh mereka. Tapi dia berani karena sudah itu menerima kuasa Roh Kudus. Dia itu menyampaikan firman Tuhan. Terjadi mujizat. 3.000 orang sekaligus bertobat. Mulai dari situ ini berjalan jemaat Yerusalem. Gereja Yerusalem berdiri itu. Karena 3.000 orang ini sudah bertobat.
Menambah lagi, banyak jemaat berbondong-bondong dan belajar menikmati ibadahnya, memecahkan roti, senang, sukacita, nyanyi. Di tengah-tengah di situ ada masalah, mereka lupa perintah Tuhan. Bukan hanya di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, tapi mereka lupa. Makanya ada cara Tuhan untuk apa? Membawa penganiayaan di tengah-tengah Yerusalem. Stefanus dia dilempari batu, meninggal. Daripada itu orang-orang Yahudi. Makanya jemaat Yerusalem tersebar di daerah-daerah yang lain. Ini bisa menjadi semacam pemicu untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Namun demikian, masalahnya 12 murid ini masih mereka itu tidak bergerak. Makanya Tuhan itu memberikan sebuah penglihatan kepada Petrus. Satu hari Petrus dia itu sedang itu lapar, sambil itu waktu ini doa, dia berdoa. Dia melihat sebuah penglihatan dari langit dengan sudut 4, ada itu binatang-binatangnya diisikan itu turun di depan matanya. Tuhan menyuruh kepada Petrus, Petrus sembelihlah itu. Dia melihat ada itu binatang-binatang yang jalar, ada itu kaki 4, juga itu yang berbagai macam itu binatang, tapi semuanya binatang yang haram. Dia menjawab kepada Tuhan, Tuhan, sepanjang ini saya tidak pernah makan ini binatang yang haram ini. Saya tidak mau makan Tuhan. Tuhan ambil kembali. Sebentar lagi turun. Sembelihlah. Dia menolak. Sampai ketiga kali terus menerus terjadi kejadian yang sama, penglihatan yang sama. Lalu baru Petrus berpikir, ini maksud dari Tuhan itu apa? Waktu itu ada seorang ini perwira Romawi namanya Cornelius. Dia itu juga itu melihat sebuah penglihatan agar bertemu dengan Petrus. Dia menyuruh itu hambanya ke depan di depan rumahnya Petrus. Petrus dia sekarang bergumul dan memikirkan hal itu. Ada bunyinya ketok-ketok pintu. Dari hambanya dikirim oleh Cornelius. Petrus dia itu yang masuk di rumah Cornelius. Cornelius orang Romawi, tapi dia langsung menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia membaptiskan, lalu makan bersama. Ini dari sesuai dengan kalau tradisi orang Yahudi tidak boleh. Ini yang najis, tindakan najis, karena sudah makan bersama dengan orang kafir. Bahkan dia itu bergaul dengan rumah. Tapi Petrus sendiri mengerti karena sudah melihat penglihatan 3 kali dari Tuhan. Tuhan mau membuka, bukan itu tergantung pada bangsa-bangsa yang lain. Pasti Tuhan perlu itu mendatangkan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa yang lain. Tapi susahnya dia perlu menjelaskan pada murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain tidak menerima hal itu. Makanya itu susah, walaupun mereka sudah itu menerima perintah Tuhan, susah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Makanya nanti Tuhan memilih orang khusus, alat khusus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Siapa ya? Paulus. Dia bukan di antara 12 murid Yesus, tapi dia dipilih khusus. Dia orang Yahudi juga itu, orang suku Benyamin, ahli Taurat. Dia semangat untuk mau itu yang menghancurkan orang-orang percaya. Tapi satu saat Yesus datang pada dia. Dia bertobat. Dia bertobat. Lalu dia bisa itu memberitakan Injil kepada orang-orang yang lain. Jadi tadi yang saya itu cerita selanjutnya, tadi ada penganiayaan di Yerusalem, maka jemaat di Yerusalem itu tersebar di daerah-daerah yang lain. Nanti ada sebuah tempat Antioquia, di situ jemaatnya berkumpul. Nanti dalam rencana Tuhan dengan Barnabas dan ini sebelum Paulus itu namanya disebut Saulus itu. Saulus ini melayani di gereja Antioquia dengan perintah Roh Kudus. Jemaat Antioquia mengutus Barnabas dan
Paulus ini menjadi misionaris yang pertama untuk berjalan seluruh dunia. Makanya kerajaan Allah ini bukan hanya sekedar khusus untuk sebuah kelompok atau bangsa saja itu. Kerajaan Allah perlunya kepada seluruh bangsa dan seluruh dunia. Amin. Tuhan memanggil kita Jesus People Ministry. Bukan hanya sekedar kepada itu orang-orang yang sekitar kita, tapi kita harus mempunyai visi. Gereja kita nanti memberitakan Injil di mana-mana bangsa yang lain, sampai Korea, di mana di Amerika juga perlu Injil. Ada banyak TKI-TKI di luar negeri itu. Bahkan ada orang-orang yang masih perlu Injil. Makanya sebagai itu Rasul Paulus, nanti dia itu memberitakan Injil sampai ke Roma, nanti dia itu meninggal di tempat Roma di situ. Ini pusat zaman itu, kota Roma ini bisa menjadi pusat untuk seluruh dunia, seperti sekarang di Amerika Serikat New York gitu ya. Zaman dulu itu Roma ini. Makanya dia itu yang di sana memberitakan Injil sampai meninggal. Di Roma dia menuliskan banyak surat-surat seperti Filipi, Galatia, Efesus, dan nanti Timotius dan Titus. Itu semuanya dari Filemon sampai Filemon, dia itu menuliskan banyak surat-surat kepada jemaat. Salah satu surat itu Efesus, dia menjelaskan di situ tentang gereja. Awalnya gereja dari mana, kemudian sekarang posisinya gereja di tengah-tengah dunia apa, kemudian tugas, tanggung jawab gereja ini untuk dunia ini apa, untuk kerajaannya apa. Dia menjelaskan itu di dalam surat Efesus. Bahkan di dalam surat Efesus, Rasul Paulus sendiri pernah menjelaskan tujuan hidupku ini apa. Kenapa Tuhan memanggil aku? Kenapa Tuhan memanggil Bapak Ibu di dalam itu Jesus People Ministry? Rasul Paulus menjelaskan hal itu di dalam Efesus pasal 3 ayat 7 sampai ke 9. Saya akan bacakan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengajaran kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang mencapaikan segala sesuatu. Motivasinya dari motivasi hidup, motivasi pelayanan, motivasi untuk gerakan gereja dari mana? Dari Injil itu, dari Yesus itu. Kita berkumpul di sini untuk beribadah. Semuanya dari mana? Dari Injil itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kerajaan Allah di tempat kita dan kehidupan kita, bahkan mendatangkan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa yang lain. Inilah harapan Tuhan untuk memanggil kita. Jadi orang-orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan di sini, inilah orang yang bisa memenuhi harapan Tuhan, bahkan bisa menyegarkan hati Tuhan. Saya berharap jemaat Jesus People Ministry mempunyai harapan kepada Tuhan demikian pula. Amin. Mari kita masuk dalam doa.